Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di OMJ dan kali ini kita agak beda gitu ya. OMJ obrolan malam Jumat agak beda. Kenapa? Karena kita menambahi OMJ Poll namanya. OMJ ngobrol soal politik. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti program ini dan masih akan dipandu sama saya gitu, Mabrur. Dan pada episode hari ini, edisi hari ini, kita kedatangan tamu spesial sebenarnya teman-teman. Saya kira kalau saya spill itu pasti bakal tahu siapa gitu dan sangat nggak asing gitu salah satu tokoh gitu ya menjadi ya baru-baru ini sempat menjadi menggemparkan lah dunia pemberitaan dan perpolitikan nasional gitu. Ada Mas Budiman Sujatmiko. Halo. Daeng Mabrur. Halo Mas, sehat Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, makasih Mas udah mampir di Gubuk Ansor nih. Ya, ini gubuk historis ya dan legendaris ya. Legendaris. Dari dulu nggak pindah-pindah ya. Zamannya Gus Dur tuh dari sini ya. Makasih udah nyempetin waktu Mas ya, ngobrol-ngobrol. Udah. Kita mau kupas nih isi kepala Mas Budiman nih. Iya. Soalnya kehormatan gitu bisa diskusi di sini, bisa disaksikan juga nanti bareng teman-teman, terutama teman-teman Ansor nih, Ya. buat ngobrol. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Cuma agak serak aja kemarin begitu. Oke, ini akibat nih ya, hantaman-hantaman itu ya, enggak? Enggak, biasa aja biasa. karena sering wawancara akhir-akhir ini sehingga kemudian pidato juga wawancara jadi harus sedikit memperbaiki kondisi tubuh tapi oke cuma serak aja. Oke, ini ada air minum Mas. Oh iya, oke, makasih. Oke, makasih. Dan ini sengaja pakai baju merah gitu ya. Tadi mau hampir pakai baju hijau. Ada beberapa wawancara saya pakai baju hijau, dikira saya pindah ke partai hijau gitu. Biar mudah meng-calling back memorinya gitu loh. Iya. Mas Budiman terlibat di politik ya secara langsung itu dari tahun berapa Mas? Kalau politik dalam pengertian luas itu sih sejak SMA. Saya di Jogja sering diajak diskusi teman-teman, berajak diskusi dengan Masih kelompok SMA aktivis. tapi udah diskusi sama mahasiswa. Ya, tapi kemudian terjun menjadi aktivis gerakan setelah saya masuk kuliah di UGM. Tapi kalau terjun dalam artian masuk sistem politik resmi, saya gabung ke PDI Perjuangan itu Desember tahun 2004. Nah, 2004. Dan masuk DPR tahun 2009. Ya, begitu. Tapi sebelum masuk gitu ya, maksudnya memutuskan untuk saya akan hidup sebagai aktivis itu dalam diisi kepala Mas Budiman pada saat itu apa gitu? Memutuskan untuk terlibat aktivis. Nah ini dia, sebenarnya keinginan saya jadi aktivis itu sejak SMP. Kenapa? Apa karena punya keluarga yang aktivis sehingga menjadi role model apa atau gimana? Kalau bapak ibu saya enggak, adik-adik saya juga enggak, paman dan bulik saya aja enggak, lebih karena kesukaan membaca. Oke. Kesukaan membaca saja yang banyak difasilitasi oleh orang tua saya. Dan waktu saya ikut kakek saya yang kebetulan kepala desa di Cilacap, kebetulan kakek saya suka cerita waktu masa mudanya aktif di PNI waktu itu. Sebelumnya aktif di tahun 50-an aktif di Masyumi. Begitu. Sehingga kemudian banyak cerita waktu kecil, justru saya kecil tuh diceritain oleh kakek saya tentang aktivismenya pada waktu perang revolusi melawan Belanda, kemudian terjun ke partai, kemudian menjadi kepala desa, sampai zaman Orde Baru menjadi kepala desa, kemudian masuk Golkar kan beliau. Jadi entah kenapa cerita-cerita itu memberi saya inspirasi ya dari kakek saya terutama begitu. Oke. Berarti memang biasanya kan mahasiswa gitu ya pengen. Dulu jurusan apa Mas? Saya ekonomi sebenarnya. Waktu kuliah? Kuliah di UGM. UGM tapi nggak selesai karena ya
Ya pada waktu itu saya pikir nggak penting lah lulus, nggak penting lah jadi sarjana, yang penting perubahan lah gitu. Jadi karena memang pada waktu itu kayak gini bro, Indonesia berubah dan terlibat dalam perubahan itu jadi kayak semacam persoalan pribadi untuk saya. Hmm. Indonesia harus berubah dan saya harus terlibat, itu memang sudah saya dalam kepala saya sudah lama begitu sejak SMA. Sejak Oke. SMA begitu. Karena ini ya, dulu tuh nggak tahu ya, saya karena bukan zaman saya gitu. Jadi Heeh. dulu kita waktu SMA tuh belum bisa punya pemikiran seperti itu gitu. Jadi yang lebih besar, memikirkan soal perubahan, memikirkan soal kontribusi untuk bangsa itu saya dulu ya secara pribadi gitu loh, Mas. Hmm. Jadi masih sangat jauh gitu Saya pada bahkan saat sejak itu. SMP sudah ikut bukan kelompok diskusi, saya bikin kelompok diskusi SMP itu. Isinya? Isinya mengkaji pikiran-pikiran Bung Karno, tulisan-tulisan Bung Karno. Oh. Bahkan saya dulu di kampung saya di Majenang, Cilacap itu suka mendatangi ex tokoh PNI waktu itu Pak Subarjo. Kelas 3 SMP dengerin kaset pidatonya Bung Karno, Oh. pinjem bukunya, begitu. Jadi memang itu keterkaitan histori dengan PDIP ya. Oh iya, saya ke kampanye PDI bahkan sejak kelas 6 SD. Walaupun tentu saja belum boleh, tapi ada kampanye PDI saya pasti ikut aja. Pokoknya wah gitu. Ya begitulah kira-kira. Jadi memang ketertarikan kalau tertarik politik ya sejak sejak SD. Bahkan saya tertarik politik internasional itu sejak SD. Oh gitu. Sebelum saya tertarik politik Indonesia dalam negeri, saya tertarik politik internasional. Baca koran, nonton dunia dalam berita itu. Kalau boleh tahu dulu baca buku apa, Mas? Masih zaman SD gitu. SMP. SD saya baca SMP. buku di bawah SD saya baca buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Wow. autobiografinya Udah beliau. baca Saya itu. baca buku biografinya Napoleon Bonaparte gitu. SMP saya baca buku tulisannya John F. Kennedy, Profiles in Courage, tapi dalam bahasa Indonesia, punya bapak saya. Kemudian saya baca buku 100 tokoh dunia yang berpengaruh dalam sejarah. Kemudian SMP saya baca jurnal ilmiah dari majalah Prisma, edisi khusus judulnya Manusia dalam Kemelut Sejarah, tentang tokoh-tokoh revolusi pendiri Republik Indonesia, Bung Karno, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Jenderal Sudirman, macam-macam, Agus Salim. Kemudian itu SMP. Bahkan saya SMP kelas 3 pernah bikin paper tentang PNI. Wow. Jadi Ya memang udah obsesi dari kecil. Jadi memang ini ya merah sejak bocah ya. Dan itu saya bukan dibimbing, saya nyari pembimbing. Saya nyari mentor sendiri, saya cari. Saya cari mentor siapa yang bisa saya ajak diskusi, siapa yang bisa saya ajak tanya. Itu kayak gini. Jadi memang pada waktu itu saya berpikir, ini kok hidup gini amat ya? Kok gak ada satu perubahan? Itu memang sudah gelisah dari dulu. Entah kenapa pokoknya. Padahal kakek saya, bapak saya gak pernah ngompor-ngomporin ya. Saya baca Quran. Saya SD. Saya lihat kok ada perubahan-perubahan di dunia gitu ya. Kok dunia kelihatannya bisa berubah, kok Indonesia gitu-gitu aja. Bagi saya itu satu pertanyaan besar. Dan saya ingin mencoba menjadi bagian dari itu suatu saat kalau saya besar kelak. Jadi Gitu. memang sejak kecil itu udah curious banget soal Iya, perubahan gitu. Sejarah, politik, ekonomi, itu bacaan saya sejak SD. Saya baca buku wawancara tulisannya Kristianto Wibisono. Wawancara imajiner dengan Bung Karno itu kelas 6 SD. Ditulis tahun 77, tapi tahun 80 saya baru baca. Punya bapak saya baca kan bapak saya orang teknik, tapi dia juga punya koleksi politik karena beliau waktu remaja dulu aktif di GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Jadi koleksi bukunya kalau bapak saya beli buku saya baca gitu. Tapi itu pada saat baca buku di usia seperti itu paham, Mas. Jadi itu kan diksi-diksinya itu kan agak berat gitu. Ini menarik, paham atau enggak saya enggak tahu ya. Saya merasa paham, apakah yang saya paham itu benar atau keliru. Kalau saya refleksikan sekarang, Mabrur, kelihatannya lumayan 60% apa yang saya pahami tepat. Minimal 60% yang saya pahami tepat. Waktu itu enggak tahu detail, tapi insting saya mengatakan kelihatannya ini deh. Kelihatannya ini deh. Jadi kemudian memang ada dorongan jiwa saya itu, saya kayak iri dengan kisah tokoh-tokoh perubahan, bukan cuma Indonesia, tapi dunia, yang saya pikir, wow keren banget hidupnya berarti ya. Iya. Punya dampak besar tuh, Iya. itu menyenangkan ya.
Sehingga harus saya akui, saya tidak pernah punya cita-cita jadi pengusaha. Cita-cita saya ya sesuatu politik gitu ya. Mmm. Dan itu kayak membuat saya bergairah sehingga akibatnya ada sih akibat buruknya ya. Saya ngeliat sekolah tuh udah kayak nggak inspirasi lagi. Iya 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 Nggak iya inspi iya. makanya saya sekolah dari SD suka pindah-pindah. SMP pindah, SMA pindah, nggak betah. Di kelas pun nggak betah saya. Kuliah nggak selesai. Kuliah juga ini saya pelajari, yang saya pelajari kok nggak Beda dengan apa yang dialami. nggak dialami dan nggak berbeda dengan buku-buku yang tidak ada di sekolah yang saya pelajari, yang saya baca begitu secara mandiri, Iya secara iya otodidak. iya. Kok kayak nggak berarti ya pelajaran-pelajaran ini ya? Kelihatannya pelajaran-pelajaran ini hanya membuat orang patuh dan tunduk pada apa yang ada, tapi nggak memberikan memancing rasa kritis. Sehingga memang harus saya akui, saya ini korban pendidikan formal pada waktu itu. Hmm. Sehingga saya nggak betah. Sehingga ketika saya kuliah masuk UGM, ekonomi yang ya salah satu yang terbaik gitu ya. Saya kuliah, oke yang saya pelajari kok tidak sebanding dengan pelajaran buku-buku ekonomi politik yang saya baca, saya diskusikan sejak SMA dengan teman-teman mahasiswa. Saya baca teori-teori ekonomi politik, teori ketergantungan, world theory dari Wallerstein, kemudian Andre Gunder Frank, ada Teotonio dos Santos tentang ketergantungan hutang, pembangunan negara berkembang begitu ya. Ketika saya pelajari ekonomi di fakultas, wah, Beda ya? bukan beda. Dia tidak menyentuh soal-soal tentang kemerdekaan, soal-soal tentang keadilan, soal-soal kedaulatan, Soal pembebasan. pembebasan. Itu nggak nyentuh. Dan menurut saya ekonomi itu bukan sekedar teknis bagaimana memaksimalkan keuntungan, tapi bagaimana kok nggak ada ya diajarkan aspek-aspek distribusi kesejahteraan. Oke Itu bagi saya ini nggak ada gunanya nih kalau aspek pembicaraan ekonomi hanya bicara memaksimalisasi keuntungan, tapi tidak membicarakan aspek keadilan sosial. Kesejahteraan. Itu tidak Ya. menjawab kegelisahan saya. Ya paling saya lulus cari kerja di perusahaan, kerja di bank Iya, iya. segala macam. Dan itu nggak pernah membuat saya tertarik terus terang aja. Nggak pernah Ya, membuat saya Berarti tertarik. selama ini memang nggak pernah ada di benaknya tuh jadi PNS gitulah ya? PNS, kerja di bank, kerja di perusahaan, jadi pengusaha nggak tertarik. Ini gue bisa mau apa men kalau gue jadi bankir. Kalau jadi seleb politik, Seleb politik gak kepikir waktu itu, gak kepikir. Bahkan saya nyadari baru kemudian ada rupanya setelah demokrasi ya, Iya. ada orang kemudian bisa menjadi seleb politik dan terjun politik. Rupa-rupanya di masa lalunya dia tidak pernah melewati fase itu. Agak bingung loh saya. Orang ini terjun jadi pejabat DPR, jadi eksekutif, nyalek, ya, nyabuk, nyawali gitu dan berhasil jadi menteri. Iya. Udah saya pikir, saya cek biografinya, kok nggak ngerti teori-teori ini, gila ya. Kok berani ngurus negara? Kok berani ada orang-orang ngurus negara, ngurus kabupaten, ngurus kota, mewakili rakyat, tetapi tidak didahului proses panjang perenungan, refleksi apa yang menjadi tantangan-tantangan peradaban dan kebangsaan. Bagi saya itu ibaratnya bisa daftar jadi pemain klub bola yang bermain di Liga Champions, ya. Tanpa pernah kakinya bersentuhan dengan bola. Bagi saya hebat itu. Hebat dalam artian senekat itu. Tapi itu ini Mas ya, bukan itu anomali demokrasi juga ya? Nah ini menarik pertanyaanmu. Bukan anomali demokrasi. Itu konsekuensi demokrasi. Konsekuensi demokrasi. Demokrasi itu, ini yang selalu saya katakan sama teman-teman aktivis. Demokrasi itu memberi tempat yang sama untuk orang baik dan orang buruk. Iya, kasarnya kayak gitu. Benar. Ingat ya, kita melawan otoritarisme karena otoritarisme yang korup itu hanya memberi tempat bagi orang buruk. Kita pilih demokrasi, ingat, bukan juga demokrasi itu hanya memberi tempat untuk orang baik. Dia hanya memberi kesetaraan. Bahwa kalau dulu cuma buruk saja, sekarang yang baik dan buruk bisa kesetaraan. Tidak juga, jangan juga terobsesi demokrasi hanya untuk orang baik. Itu malah cenderung jadi totalitarisme. Ya, oke, gitu. Jadi saya dalam hal ini juga membantu saya untuk memahami kerumitan dan kompleksitas demokrasi sehingga. Tetapi saya harus pastikan yang baik harus dominan, yang baik harus menang. Yes. Tapi bahwa ketika ada yang buruk lahir dari proses demokrasi itu juga konsekuensi, bukan anomali sih ya. Iya. Berarti kalau yang baik semua malah totaliter. Berarti demokrasi hanya mengangkat atau
membentuk kesetaraan aja gitu. Kesetaraan kesempatan bagi Kesetaraan siapa kesempatan bagi sejauh tidak terlibat pidana Iya, iya. yang macam-macam. Kira-kira gitu. Iya, iya, Kalau iya, iya, iya. Dan Mas Budiman kan sejak kecil ya, sejak ini dan sampai muda, dan lalu kemudian pernah nggak sih itu merasa saya ini akhirnya sudah bisa menginfluence banyak orang gitu. Oke. Sehingga apa yang saya lakukan itu benar-benar harus memberikan perubahan ke orang-orang gitu. Pernah merasa seperti itu, Mas? Oh, saya ini ternyata udah bisa menginfluence orang gitu ya. Nah, ini pertanyaan menarik, Pak Bro. Pertanyaan bukan, oh ternyata saya sudah enggak. Bahkan sejak SMP mungkin saya dimanapun harus memberi influence. Bahkan ketika orang SMP, saya pindah kemanapun saya harus menciptakan lingkungan. Saya harus mempengaruhi lingkungan. Itu memang kayak insting gitu. Bayangkan ketika saya kelas 1 SMP ya, saya sudah berpikir gimana caranya suatu saat menggulingkan Orde Baru. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Buset. Saya sendirian. Saya bingung, saya di SMP 1 Bogor. Gimana caranya ya? Harus ada perubahan. Dan gak ada orang, nobody knows, nobody understand me. Tapi akhirnya saya ketemu seseorang teman. Yang entah kenapa dia kemudian bawa dokumen-dokumen petisi 50. Suruh baca. Wah, Ari ada juga teman di Bogor. Tapi cuma berdua. Terus saya di kota waktu itu. Tapi saya udah gak betah di kota. Kenapa gak betah di kota? Teman-teman saya kok kalau ngumpul cerita tentang beli sepatu baru, jam tangan baru. Iya. Wah, di situ saya udah gelisah tuh. Saya sampai minta ke bapak ibu saya pindah, saya mau kembali ke desa. Saya ikut mbah saya saja. Saya ingin ketemu orang-orang sederhana di kampung. Gak betah saja. Ketika teman-teman saya cerita jam tangan baru, sepatu merek ini. Saya, gak berarti betul ya percakapan ini ya. Ini bukan circle yang saya inginkan gitu ya. Bukan. Akhirnya dapat cuma ada 1-2 orang teman yang mau dengarkan ocehan saya bahwa wah kita kelas 1 SMP udah cerita tentang Ali Murtopo. Ali Murtopo ini bikin operasi ini segala macam. Saya kayak bisa mengimajinasikan itu. Itu teman-teman Mas Budi itu pada saat itu ya ngomong apa ya soal Mas Budi ini kok ini banget serius banget orangnya berarti gitu. Enggak serius enggak juga. Saya ini suka main di kali juga, main renang, berkelahi juga, ya, cari jangkrik, cari kodok juga. Saya lakukan itu. Saya bukan orang nerd yang dikutu buku, enggak juga. Saya gaul, saya naik gunung, berenang di kali, nyari kodok hijau malam-malam pakai petromak, itu biasa saya lakukan. Tapi ini menarik kalau pertanyaan tadi menginfluence orang. Saya selalu lingkungan apapun, lingkungan nyari kodok hijau ke lingkungan main kelereng, itu selalu berpikir, gue harus sampaikan satu pada mereka, bahwa di luar keasikan nyari kodok hijau, ada soal-soal penting yang harus kita bicarakan. Saya bahkan ingat nih, bahkan bukan kelas 1 SMP, saya kelas 5 SD, saya cerita dengan teman-teman saya tentang Perang Dunia Kedua. Iya. Dan tapi untungnya teman saya ini kebetulan anak seorang kiai di Majenang, tokoh NU. Saya udah di sekolah di Bogor, tapi kalau libur pulang saya ketemu dia. Iya. Kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang Hitler, tentang Mussolini, kita baca. Kebetulan bapaknya seorang kiai, punya banyak buku, dulu aktivis GP Ansor juga. Iya. Kiai terkenal. Ngobrol, orang pesantren ngobrol. Terus punya koleksi buku bagus. Ngobrol. Jadi kemudian saya kelas 2 SMP pindah ke Majenang, ke desa. Ketemu dengan dia akhirnya. Sekolah. Ya saya kemudian bikin kelompok diskusi dengan dia. Kelompok diskusi saya ketemu satu orang lagi. Artinya saya sampai berkesimpulan gini. Ketika kamu bertekad mencari orang-orang seide, pasti akan kamu temukan. Meskipun itu sama susahnya seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Tapi kalau kamu cari, pasti kamu akan temukan jarum itu. Buktinya di kota kecil, satu kota kecamatan di Cilacap, saya temukan orang-orang, anak usia saya umur 13 tahun. Yang punya gagasan seperti sama. Loh, gagasan saya sendiri, meskipun nggak banyak. Iya. Meskipun nggak banyak. Sih kerjaan kami dulu waktu debat guru, melawan guru, pelajarannya salah, guru PMP, guru sejarah ini salah ini. Ya gitu. Udah setelah itu karena kita beda kelas, kalau istilah kita cerita, aku tadi debat guruku yang ini. Kamu udah, ya aku debat juga waktu ngajar di kelasku. Gitu. Ini kita mengkaji buku di bawah bendera revolusi kelas 2 SMP. Buku Bung Karno. Dia orang NU, tapi dia
Sampai suatu saat kita harus melakukan perubahan. Sampai kayak Oke. gitu. Oke. Sehingga ketika kami sama kuliah, dia jadi aktivis, gue jadi aktivis. Iya. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Oh, Ada iya. teman saya yang orang PII juga ngajak Ah, saya ikut PII, pelajar Islam Indonesia, tapi saya nggak ikut. Ya tapi kita bikin kelompok, enggak lah, kita nggak usah ikut organisasi besar. Organisasi besar gak jelas juga, siapa mau kita mau arahkan kemana. Mendingan bikin kelompok sendiri, kita ngurus sendiri, maunya kita apa, mau kita diskusikan apa, itu mau kita. iya. Sesuai kebutuhan kegelisahan kita aja. Iya. Gitu kira-kira gitu. Tapi titik balik Mas Budiman itu ketika memutuskan, Ya, istilahnya dulu tuh dari parlemen jalanan ke parlemen parlemen formal formal. negara. Itu pada saat momentum apa tuh? Nah, ini menarik ini Pak Gus. Momentumnya adalah saat Gus Dur jatuh. Oke. Tahun 2001. Saya kan kemudian kan dikasih amnesti oleh Gus Dur. Iya. 10 Desember 99. Saat kita demo Gus Dur malah ngajak saya ke istana ngobrol, udah jadi presiden tuh. Baru dia pesan Gus Dur, satu kita demo Gus Dur. Lalu kemudian itu diajak oleh Gus Dur ke istana ngobrol. Oke. Beliau banyak cerita. Saya pelajari visi misinya. Wah, luar biasa, ini punya orang keren jadi presiden. Gak kebayang dong, saya sejak remaja berpikir untuk melakukan perubahan gitu ya. Tiba-tiba sekarang sudah punya presiden yang menurut saya pikiran-pikirannya keren. Oke. Samping bukan karena beliau yang membebaskan saya dan teman-teman, keren ya orang harus didukung. Sehingga pada waktu saya dan teman-teman PMI sih banyak, yuk kita dukung Gus Dur gitu ya, ketemu macam-macam tokoh-tokoh PKB, yuk kita gimana bela Gus Dur. Sampai satu saat ketika Gus Dur jatuh, saya langsung menyadari, konstelasinya sudah berubah. Demokrasi seperti yang saya katakan di awal, memberi kesempatan seorang Gus Dur menjadi presiden, tapi juga bisa memberi kesempatan bagi lawan-lawannya untuk tumbuh. Iya, benar. Masalahnya kenapa Gus Dur jatuh? Karena simple, punya orang baik menjadi orang nomor satu di Republik ini tidak cukup ternyata. Ketika secara parlemen tidak menguasai kursi yang besar, gitu ya. Dan pada akhirnya kita tahu kan Gus Dur di-impeach kan. Itu terus terang sampai sekarang kita sudah senang Pak Harto jatuh, punya presiden Gus Dur jatuh, kecewa. Waduh, kayak ibaratnya makan belum selesai, jatuh makanan kita. Kita udah lapar lama, udah dikasih makanan, lagi makan enak, belum selesai piringnya, jatuh. Itu secara psikologis sampai sekarang saya ini berpikir, wah, ini menyedihkan secara emosional menguras hati saya, terus dan teman-teman saya banyak, aduh sedih banget. Tapi saya berpikir nggak usah lama-lama bersedih, kita lihat aja secara rasional memang kekuatan pro Gus Dur secara kuantitatif di parlemen minoritas, ya kan? Kita harus terima konsekuensi itu dong. Iya, benar. Bahwa Gus Dur jatuhkan dalam tanda kutip secara konstitusional loh. Kan bukan dikudeta juga kan Gus Dur. Tapi tetap aja menyakitin dong. Iya. Oh ya sudah, kalau gitu menjadi benar, menjadi baik, punya visi besar, tidak cukup. Harus punya kekuatan yang dalam jumlah besar. Tapi waktu itu saya kemudian mundur dari PRD, saya pikir waduh cara PRD udah gak bisa seperti sama dulu. Saya keluar gak berpartai, jomblo, kira-kira gitu ya. Saya kemudian kuliah ke luar negeri, Gus Dur juga ngasih rekomendasi, saya kuliah ke Inggris. Pulang, saya kemudian berpikir, saya harus masuk partai. Saya tidak masuk PKB, saya masuk PDI Perjuangan. Karena berpikir, sebenarnya partai ini lebih dekat dengan saya, secara roots ya. Secara roots lebih dekat dengan saya. Sehingga pada waktu saya masuk PDI Perjuangan, ya sudah, karena apalagi waktu itu PDI Perjuangan baru kalah pemilu. Baru kalah Pilpres. 2004 ya. Saya pulang dari Inggris 2004, saya gabung, justru setelah kalah. Apalagi ketika Bu Mega mengatakan ingin di luar pemerintahan. Pada saat jadi oposisi. Yes, saya masuk di kartu. Oh, berarti ada PDI Perjuangan mungkin kalah dalam 2004, tapi itu sebuah partai besar. Hanya kalah dalam sebuah pertandingan final. Tetapi ya seperti katakan seperti sebuah klub besar, hanya kalah dalam pertandingan final, tapi dia tetap mudah untuk bangkit lagi. Jadi saya pikir bagus ada sebuah partai besar memilih ada di luar kekuasaan untuk menjadi pengawas, ya, penyeimbang. Ya dalam kerangka idealisme itu, oke, aku jagain lah kira-kira begitu. Bersama teman-teman aktivis kita bikin Repdem, dan baru tahun 2009 saya diminta untuk nyalon jadi anggota DPR RI.
memanfaatkan kebesaran PD Perjuangan, ya ini PD Perjuangan partai besar, aku mau bawa agenda yang menurut aku besar aja sekalian. Ya saya coba promote undang-undang desa, ini agenda besar gitu ya, didukung oleh partai, ya sudah, that's all. Ya kita kira-kira. Jadi memang ada ini ya, ada kontribusi Gus Dur ya dalam mengubah Oh iya, mindset kejahatan Gus Dur sampai pada masa Gus Dur jadi presiden, saya dengan teman-teman masih berpikir kita gas terus saja demokratisasi ini. Kita gas sampai seradikal-radikalnya. Kita ingin Gus Dur ada itu untuk mempercepat agenda reformasi yang nggak tuntas. Kalau bisa Gus Dur di era Gus Dur, mumpung kita punya seorang presiden yang punya visi yang sama, kongruen dan cita-cita kita manfaatkan untuk gas saja. Tapi kan udah ada mental. Jatuh, ya. Waduh, nggak bisa main gas pol aja gitu kan, kira-kira begitu. Tapi di parlemen kan yang kita tahu gitu ya, maksudnya yang saya baca juga bahwa memang Mas Budiman pada saat itu salah satu nggak tahu ya, menggagas undang-undang desa gitu ya. Jadi fokus terhadap bagaimana supaya desa itu menjadi ujung tombak untuk kesejahteraan dan pembangunan. Itu obsesi saya dari dulu kan, saya orang desa ya. Saya waktu jadi aktivis kan mau suka mengadvokasi petani. Kedua, ada satu peristiwa, ada satu fenomena yang menurut saya agak menyakitkan saya secara emosional. Kenapa saya kemudian pengen ngegolin undang-undang desa? Fenomena gini, Mas Bro. Fenomenanya adalah, kita ingat di tahun-tahun 2007-2008, kalau saya keluar daerah naik mobil, kalau ada truk di depan saya itu ada tulisan selalu. Ya. Piye kabare? Iya. SCP nak jaman gitu. Iya. Aku sering lihat tulisan itu di pantat truk. Bagi saya menyakitkan. Kenapa? Ya menyakitkan dalam artian gila ya. Sebagian rakyat malah merindukan kembali ke Orde Baru. Gimana kabarnya, masih enak zamanku kan? Dia bilang gitu kan. Jadi seolah perjuangan kami itu membuat rakyat tidak enakan gitu kan? Iya. Ya dong. Iya, benar. Jadi saya gitu kan. Berarti agak sentimental nih ketika melihat truk. Ini bagi saya. Pantat truk nih. Aku ingin buktikan. Enggak, demokrasi akan memberi lebih banyak keenakan. Oke. Sehingga ketika saya masuk DPR, ya saya dengan teman-teman, gimana kita ngogolin undang-undang yang hanya lahir di era demokrasi. Nggak mungkin dilahir era Orde Baru. Ya undang-undang desa. Undang-undang yang hasilnya itu dirasakan oleh rakyat. Saya membuktikan bahwa enggak loh, demokrasi itu lebih baik. Jangan bermimpi untuk kembali ke belakang. Karena hanya dengan demokrasi lah orang desa bisa punya uang. Kira-kira gitu. Iya. Kita menjawab tantangan itu. Nah, sehingga ketika undang-undang desa jadi di tahun 2014, ketika saya kampanye untuk kedua kalinya, saya bikin pasang poster, stiker di mana-mana. Gambar saya kayak gini juga. Kabarku apik, Mbah. Saiki wong desa wis duwe undang-undang desa. Kabar saya baik, sekarang orang desa udah punya undang-undang desa. Itu sebagai sebuah jawaban. Karena bagi saya, tulisan di pantat truk itu kayak mempertanyakan manfaat reformasi bagi rakyat, kan begitu. Dan menampar Mas Budiman secara personal. Secara personal. Berarti kerjaan saya dianggap merugikan rakyat. Enggak. Saya buktikan ini salah. Kira-kira gitulah. Sampai kayak gitunya. Dan memang ya kalau lihat sepak terjang gitu Mas Budiman itu, jadi memang banyak loh kayak apalagi sekarang gitu di era media digital gitu kan. Jadi melihat Mas Budi itu banyak banget yang mengidolakan, tapi nggak sedikit juga yang mengecam. Iya, wajar ya. Wajar. Konsekuensi orang yang saya adalah selalu percaya pada nama ide. Bagi saya berpolitik itu tanpa ide itu seperti makan mie instan tanpa bumbu ya, cuma mie campur air dipanasin, rasanya apa gitu. Iya. Ya bagi saya itu nggak ada telurnya. Apalagi nggak ada telurnya. Ya betul. Bagi saya sebagai konsekuensi sebagai orang yang berpolitik dan ide pasti menimbulkan kontroversi. Bagi orang yang tidak suka ide kita. Iya. Oke? Iya. Tapi dari pihak, bagi orang yang suka ide kita pun bisa menimbulkan kontroversi ketika itu dikaitkan dengan kehendak saya untuk memimpin, untuk punya posisi. Yeah. Sebagai orang politik kan wajar. Tapi bagi orang yang mencintai ide saya, loh ide itu harus tetap murni. Jangan dikaitkan dengan agenda untuk kekuasaan. Kekuasaan, benar. Padahal nggak bisa. Ide sehebat apapun kalau tidak ada dalam kekuasaan, ya ide itu hanya akan menjadi ya ada di masyarakat tapi tidak pernah menjadi kebijakan. Iya kan? Berarti kekuasaan itu menurut Mas Budiman hanya sebagai alat. Wadah gitu. Wadah saja. Tapi penting dalam demokrasi kekuasaan itu menyebabkan bisa diakses oleh rakyat, kan begitu. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena
seolah-olah terutama di kalangan anak muda gitu ya, Mhm. ada alergi gitu loh. Mhm. Alergi soal ya ngapain politik-politik gitu kan. Ngapain politik-politik, kita itu kan hanya mengejar jabatan, ngejar duit dan sebagainya. Argumentasi Mas Budiman untuk menjawab itu apa gitu? Argumentasi Iya, saya ingin mengatakan gini, jika kamu di luar kekuasaan, yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan idealisme. Tapi jika kamu ada dalam kekuasaan, kamu adalah mewujudkan idealisme. mewujudkan idealisme. Mewujudkan idealisme. Ibaratnya idealisme itu harta. Jika ada di luar kekuasaan, kamu hanya menjaga hartamu yang ada. Mengkeep doang gitu. Gitu. Yang penting gua bener, yang penting gua gak berdosa, Oke. yang penting aku gak Iya. korup. Iya. Bagus sih kamu gak korup, bagus sih kamu baik. Tapi sebuah kebaikan yang tidak berdampak sosial, kebaikan yang tidak berdampak besar, menurut saya adalah kebaikan yang sia-sia. Dan untuk membuat dampak itu besar dan cepat hasilnya, Iya. punya posisi politik. Ilmu yang dibagikan dalam pengajaran dalam sekolah bisa berdampak besar, Iya. tetapi dia tidak cepat Iya. karena dia harus menunggu satu generasi. Benar. Tapi kalau ilmu atau ide itu baik dan kamu punya posisi, entah jadi anggota DPR, entah jadi menteri, entah jadi bupati, wali kota, kepala desa, presiden, Iya. maka dia berdampak besar sekaligus cepat hasilnya. Cepat bisa jadi kebijakan kan? Iya. Iya. Bahwa dampaknya mengubah butuh waktu iya, tapi bahwa dia menjadi regulasi, dia menjadi undang-undang. Dan saya sebagai personal mengalami itu. Saya contohnya mengadvokasi tanah di Cilacap, kampung halaman saya sejak 91. Nggak selesai 3.000 hektar tanah. Tapi begitu saya jadi anggota DPR, Komisi 2, bisa selesai tanah itu dibagikan ke rakyat. Iya. Iya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun. Iya. Padahal saya dari tahun 91 nggak selesai. Pernah ditangkap pula saya di sana kan. Itulah Nggak selesai. itulah ya pentingnya gitu ya. Kekuasaan Posisi yang- strategis Posisi kekuatan strategis untuk kebaikan banyak orang. untuk kebaikan banyak orang. Oke. Kalau ini kan sekarang Mas Budiman ini lagi, ya saya bisa mengatakan lagi seksi-seksinya gitu. Diperbincangkan, didiskusikan gitu ya, didiskusikan. Karena ini satu fenomena menarik gitu loh. Gimana Mas Budiman tuh, itu. Bro? Jadi melihat pergerakan Mas Budiman saat ini gitu. Ya, Saat oke. satu fenomena yang menarik gitu untuk Oke. dicermati, dan itu saya kira itu bisa menjadi pelajaran gitu buat kita gitu, anak-anak muda juga gitu. Gimana bisa menciptakan dari gagasan itu lalu kemudian bergerilya mencari wadah yang tepat gitu. Bergerilya mencari wadah yang tepat. Menurut Mas Budiman itu, apa yang Mas Budiman labuhkan pilihan pada hari ini itu sudah tepat? Saya mudah-mudahan insya Allah semua pilihan saya dari dulu, ketika saya akhirnya dengan teman-teman bikin PRD secara terbuka. Oh, sebelum dijawab, pernah nggak menyesal gitu mengambil sebuah pilihan? Belum pernah. Gini, pernah momen 2 menit saja menyesal. Waktu saya keluar dari kuliah dan saya kemudian menghabiskan waktu saya mengorganisir petani di Cilacap. Saya udah gak pernah kuliah lagi. Pernah ada satu momen dalam sebuah perjalanan di tengah sawah, naik truk, enggak kol dengan rakyat gitu. Sekilas 1 menit gue gedek, aduh gua keluar kuliah ya. Aku nanti jadi apa nih? Gak jelas nih. Pacar gak punya, siapa yang mau kawin sama gua? Sampai kayak gitu. Semenit aja. Tapi enggak. Kalau aku tetap kuliah, kemudian saya hanya sebagian waktu saya untuk kuliah, mengadvokasi rakyat itu hanya kerja sampingan. Terus kapan perubahan yang aku damba-dambakan dari dulu itu ada ini pulihkan. Aku mencari perubahan dulu saat saya merasa sendirian, saya nyari orang-orang seide. Sekarang ketika saya punya teman-teman seide, tiba-tiba kan apa saya harus berpikir misal enggak, udah bener jalan nih. Artinya nasib masa depan saya tergantung apa ada perubahan di Indonesia atau tidak. Jadi saya selalu melekatkan nasib pribadi saya pada, saya adalah orang yang suka melekatkan nasib pribadi saya pada sebuah gagasan besar. Dan ibaratnya kawin nasib pribadi saya, masa depan pribadi saya kawinkan dengan gagasan besar. Saya ikatkan dan saya jalan menyeberangi jembatan. Saya selalu melakukan, saya bakar jembatan itu.
Hmm. agar saya tidak punya keinginan untuk kembali. Dan tidak punya alasan untuk menyesal. Agar tidak punya alasan untuk nyesal. Bahkan kalah sekalipun, itu lebih baik daripada tidak pernah bertarung untuk sebuah gagasan. Itu prinsip saya. Bertarung untuk sebuah gagasan dan kalah jauh lebih baik, jauh lebih memberi rasa nyaman pada diri saya daripada saya Tidak bertarung sekali. sama sekali. Bagi saya itu adalah yang paling sia-sia. Paling sia-sia tidak pernah bertarung sekali untuk sebuah gagasan. Kalau untuk sebuah gagasan, bagi saya maknanya jauh lebih menyehatkan mental untuk saya. Berarti waktu gagal di 2000 berapa Mas ya? 2000 apa tuh? 2000 Pileg. 2019 ya? Enggak menyesal karena apa? Karena sejak awal saya tidak ingin dicalonkan lagi. Saya kan udah dicalonkan 2009, 2014, 2019. Saya sejak 2017 sebenarnya saya sudah minta izin ke dapil saya untuk tidak dicalonkan lagi untuk ketiga kalinya. Karena bagi saya menjadi anggota DPR 2 periode itu cukup. Gak boleh lebih. Emang iya? Bagi saya pribadi, untuk saya. Saya tahu kalau saya ada di periode ketiga di DPR, pasti saya tumpul. Pasti saya akan menjadi rutin, akan menjadi pegawai politik, menikmati fasilitas, dan nggak terlalu menyehatkan untuk saya. Saya merasa nggak sehat. Kalau saya sudah merasa mapan, kemudian rutin, dapat gaji, nggak sehat bagi saya. Ini nggak ada dampak apa-apa. Saya nanti akan jadi penikmat saja. Bagi saya itu komitmen pribadi. Saya tahu diri saya. Sehingga ketika saya diminta nyalon lagi, saya udah nggak berminat. Tapi ya udah kamu pindah ke dapil saja, bantu Pak Jokowi karena di 2014 di situ Pak Jokowi kalah. Ya udah kita berjuang di sana dan saya bilang sama teman-teman, Pak Jokowi menjadi presiden Indonesia kedua kalinya itu jauh lebih penting bagi Republik daripada membuat Budiman menjadi DPR ketiga kalinya. Sehingga dengan waktu terbatas, tenaga terbatas, pikiran terbatas, ya fokus saya bagaimana menjadi tim kampanye nasional Pak Jokowi. Bagi saya itu lebih penting untuk Indonesia ketimbang saya jadi DPR ketiga kalinya. Bagi saya itu selalu saya letakkan karena itu janji saya. Dan saya tahu apa yang buat saya nyaman. Termasuk pilihan sehari ini gitu. Hari ini pun saya tidak pernah seperti saya katakan tadi. Saya tahun 2016 pernah baca tulisan seorang penulis Inggris lama klasik namanya Mark Twain. Dia pernah ngomong kayak gini, nulis 20 tahun dari sekarang kamu akan lebih menyesal karena apa yang tidak kamu lakukan daripada yang kamu lakukan. Tahun 2016 saya kemudian mengenang 20 tahun yang lalu. Tahun 96. Untunglah aku dan teman-teman bikin PRD. Seandainya pada waktu aku tidak bikin PRD, tidak mencoba melakukan sesuatu, pasti di tahun 2016 saya akan menyesal. Ternyata saya nggak berkontribusi apa-apa. Walaupun akhirnya ditangkap, tapi bagi saya ditangkap. Waktu saya ditangkap 11 Agustus 96 ditangkap oleh teman-teman saya, di penjara, di kerangkeng, ditelanjangi dada, ditutup mata, diinterogasi. Ketika saya dimasukkan di penjara, di kerangkeng, di sebuah kasur yang penuh bercak darah, segala macam, ada nyamuk. Malam hari saya ketangkap. Apa saya menyesal? Enggak, saya enggak menyesal. Kenapa saya menyesal? Ini yang aku cari kan. Saya memang ini yang harus dilakukan. Ini harus ditabrak keadaan. Harus dilalui. Dan ini yang saya cari sejak saya SMP. Saya ingin melakukan ini memang. Dulu saya sendirian dan saya bingung. Siapa teman saya? Sekarang ada banyak teman saya bersama-sama di penjara. Kenapa harus bisa? Jauh lebih menyesal ketika saya inginkan itu terjadi sejak SMP, kemudian ketika kesempatan itu ada, saya tidak melakukannya. Bodoh sekali saya. Lalu kemudian apa yang membuat dari Mas Budiman itu untuk misalnya sekarang kan bareng Pak Prabowo gitu. Iya, betul. Bareng Pak Prabowo. Jadi dari jejak dan apa yang pernah dilakukan berpuluh-puluh tahun selama ini, lalu kemudian ya orang ya banyak mempertanyakan dan itu Mas Budiman sudah banyak menjelaskan di beberapa channel di beberapa stasiun TV untuk bahwa dengan alasan A, B, C dan Z gitu, sampai Z gitu. Betul.
Tapi ada satu hal Mas yang ini, kalaupun ya, apa yang menjamin Mas Budiman itu nyaman dan memutuskan bersama Prabowo gitu? Apa faktornya? Apa faktor X yang paling gitu? Oke, ini gitu. Faktor X. Iya. Seperti saya katakan tadi, Mabrur. Saya adalah orang percaya pada ide. Oke. Saya percaya pada ilmu pengetahuan. Oke. Karena saya merasa saya selamat, saya survive, saya bisa berkontribusi bagi perubahan Indonesia karena ilmu pengetahuan. Oke. Salah satu sumber ilmu pengetahuan adalah membaca. Oke. Saya menemukan pada diri Pak Prabowo seorang intelektual tersembunyi di dalam sosok seorang tentara. Dan dalam dirinya, sebagaimana saya nyaman dengan Gus Dur. Ketika saya diajak diskusi oleh Gus Dur di istana, waktu itu saya demo penolak kenaikan BBM, padahal saya baru bebas. Saya demo, kemudian oleh Pak Gus Dur, udah Budiman suruh datang ke istana, ada datang, ngobrol. Saya ngobrol 1 jam di istana. Saya menemukan seorang Gus Dur yang, wah, ini orang megang negara ini dengan wawasan. Orang ini selain dengan, kita tahu track record Gus Dur, hati dan otaknya nyambung dan kekuasaan nyambung. Dia punya wawasan yang luas, dia punya wawasan global. Saya nyaman dengan orang seperti itu. Karena orang seperti ini dulu pernah menyelamatkan saya waktu SMA, waktu SMP bahkan. Orang-orang yang bertemu dalam frekuensi pikiran, suka membaca, suka berbicara tentang gagasan besar, itu adalah orang yang saya cari sejak SMP. Oke. Pada diri Gus Dur saya menemukan itu. Pada Bu Mega pun saya temukan itu. Ketika bicara Pak Mata. Pada Pak Jokowi pun saya menemukan orang yang punya gagasan besar. Saya temukan pada Pak Prabowo juga. Oke. Artinya orang ini peduli ya soal geopolitik. Orang ini peduli soal bagaimana ancaman perang nuklir. Peduli ya bagaimana masa depan non-blok masih punya masa depan enggak. Peduli ya dengan namanya BRICS. Peduli ya dengan modernisasi angkatan bersenjata kita menghadapi perang zaman baru. Peduli ya dengan soal petani. Meskipun dia enggak fasih ya. Lebih fasih saya. Peduli ya. Bagi saya, Indonesia yang besar ini hanya layak dipimpin oleh orang-orang punya kepedulian besar. Dan punya gagasan itu. Punya gagasan. Punya gagasan tidak harus dia ahli. Tidak harus dia ahli ya. Punya kegelisahan. Kalaupun dia tidak punya konkret gagasan, lu punya kegelisahan enggak? Ya. Nah, sebagian dia punya gagasan yang solid, sebagian mungkin gagasan yang enggak solid tapi punya kegelisahan. Bagi saya, Republik Indonesia bangsa yang besar ini layak dipimpin oleh orang seperti itu. Layak. Bukan sekedar teknisi politisi, bukan sekedar pencitraan. Saya lahir dibesarkan oleh teman-teman saya yang punya tradisi itu. Dan betapa berbahagia saya ketika saya punya teman-teman dekat yang seperti itu. Menolong saya meminjami buku. Menolong saya untuk memenuhi rasa penasaran saya tentang sesuatu. Dan ayo sama-sama kita melakukan sesuatu. Dan ketika orang itu ada di posisi strategis. Betapa bahagianya Indonesia. Iya. Meskipun saya pernah berhadapan dengannya. Ya, dan betapa bahagianya Budiman gitu. Seorang Budiman ketika berada dalam lingkungan ditemani orang-orang seperti itu. Oh iya, sangat berbahagia. Saya bisa melupakan banyak hal. Saya bisa melupakan kadang-kadang waktu saya bisa melupakan kadang-kadang kebutuhan pribadi saya. Ketika ada orang-orang yang punya kegelisahan yang sama. Ya. Kendati pernah berlawanan. Karena gini, dalam pengalaman saya, Mabrur, pengetahuan itu pernah menyelamatkan saya. Saya mau cerita contoh konkret. Ketika saya pernah ditangkap 6 kali sejak SMA. Sejak diskusi. Terakhir 20 Juli. Saya dalam pengalaman saya selalu berhasil meyakinkan interrogator saya. Pada saat ditangkap. Saya selalu berhasil meyakinkan interrogator saya untuk bersimpati pada perjuangan saya. Meskipun dia nangkap saya, mungkin sebelumnya nyetrum saya, sebelumnya ngebuki saya. Tapi ketika saya diinterogasi, saya pada akhirnya selalu bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang saya lakukan benar. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Kenapa? Ya, saya katakan, yang saya lakukan etis. Saya lakukan logis. Anda manusia, saya manusia. Pasti pada titik temu ketika nuranimu, nalarmu, udah ketemu. Gak ada alasan lagi. Pada akhirnya kamu berhadapan dengan saya hanya karena tugas kan? Bukan karena nurani dan nalarmu kan? 6 kali saya ditangkap sejak saya SMA kelas 1. Karena diskusi ya ada satu soal lah ya. Saya selalu bisa meyakinkan interrogator saya. Bahwa saya lakukan, iya kamu benar, tapi you salah ngelanggar hukum. Oke, ngelanggar hukum kan hukum Orde Baru. Ya, satu hal yang lain gitu ya. Lain. Satu. Kan
ngelanggar hukum Orde Baru. Ya. Padahal Orde Baru udah salah. Ya, ya. Memang saya harus lawan Orde Baru. Ya, ya. Tapi secara nalar, saya membela petani bener dong. Saya membela orang korban tergusur bener dong. Saya membela demokrasi bener dong. Ya pada akhirnya mereka mengakui. Jadi pengalaman saya 6 kali diinterogasi adalah pada akhirnya di ujung interogasi, mereka pada akhirnya mengatakan simpatinya. Saya memperlakukan kamu karena aku tugas. Oke. Jadi saya adalah orang yang boleh dikatakan merasa berutang diri pada nama ilmu pengetahuan, pada ide. Ya, ya. Jadi ketika orang berpolitik ingin mengurus negara ini, nggak punya jejak ide, bagi saya itu pengkhianatan bagi peradaban. Pengkhianatan bagi Indonesia adalah ketika kamu ingin berkuasa dan tidak membawa ide. Bagi saya pengkhianatan. Itu bagi saya pengkhianatan. Ya. Dan ya itu tadi, meskipun itu kami Pak Mas Budiman pernah berlawanan, tapi ketika ternyata dia punya ide yang diperjuangkan, punya gagasan yang diperjuangkan Saya akan untuk menata, Ya. berdiri di belakangnya. Oh iya, apalagi kalau kemudian idenya sama. Menghadapi situasi global, situasi nasional, kita butuh persatuan nasional. Kita butuh persatuan nasional. Pemimpin-pemimpin yang bisa menggabungkan revolusinya Soekarno, Ya. teknokrasinya Soeharto, Ya, ya. era reformasinya Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, SBY, dan Jokowi. Kita tuh harus, Indonesia ini kan dibentuk oleh 3 itu. Revolusinya Bung Karno, teknokrasi developmentalisme Pak Harto yang kita kritik juga ya karena salah urus, tapi ada semangat teknokrasinya, dan reformasi kebebasan kesetaraannya dari mulai Habibie sampai Pak Jokowi plus kemajuan yang digagas Indonesia Maju. Ini kan semua yang membentuk Indonesia. Ya, ya. Sama seperti seorang manusia dibentuk oleh you pernah sekolah di sekolah Katolik, you pernah pesantren di pesantren Islam, you pernah di sekolah-sekolah negeri, you pernah kuliah di luar negeri yang sekuler dan menghasilkan budiman. Saya pernah di sekolah negeri, saya pernah di sekolah Muhammadiyah, saya pernah tinggal di lingkungan kejawen, di lingkungan nasionalis, saya pernah tinggal di Kauman di Jogja, ya. Tradisi agama saya ada, tradisi Jawa ada, tradisi nasionalisme ada, kuliah di Inggris saya tradisi sekularisme, liberalisme. Saya belajar tentang geopolitik Cina. Itu membentuk diri saya. Artinya saya melihat bahwa tubuh saya, diri saya adalah campuran dari berbagai pengalaman itu. Indonesia pun campuran dari pengalaman revolusi Bung Karno, pembangunan Pak Harto, dan reformisme. Ini harus kita ambil positifnya. Dan di masa lalu masing-masing ini pernah berlawanan kan? Ya. Benar. Pernah berlawanan kan? Benar. Pernah saling mengutuk kan? Iya, benar. Kalau ini disatukan, dahsyat. Itu kesimpulan saya hari ini. Oke. Apa ya? Dari rangkaian ceritanya Mas Budiman Iya, tadi itu memang saya sudah mendapatkan gitu. Apa istilahnya benang merahnya dari mulai dari kecil bagaimana Budiman dibesarkan dengan gagasan dan merasa sangat dibesarkan oleh gagasan, nyaman dengan gagasan Sangat orang nyaman. yang punya Gagasan untuk kebaikan orang banyak ya. Ya, gagasan untuk kebaikan orang banyak. Bukan gitu. untuk memperkaya diri Bukan. sendiri. Ya. Sehingga kenapa kemudian misalnya sampai pada hari ini titik ini berdiri di posisi yang ada sekarang ini gitu loh. Ya, jadi jangan pernah menilai bahwa tindakan saya itu karena rupiah. No, never. Ya. Benar. Ini penting nih. Ini penting ini. Dan saya kira rekam jejak Mas Budiman itu say no terhadap itu gitu loh. Saya pernah dapat godaan waktu saya di Komisi 2 Oke. soal IKTP. Alhamdulillah, saya adalah salah satu dari sedikit anggota DPR yang nggak pernah dipanggil KPK. Saya pernah dipanggil KPK tapi untuk merumuskan bagaimana mendefinisikan korupsi sebagai narasumber. Pernah saya datang ke kantor KPK. Saya tahu ke KPK. Duk, kan biasa wartawan banyak di kantor KPK kan. Ditanya, oh Mas Budiman dipanggil kasus apa? Kasus apa? Kaget tuh wartawan. Saya dipanggil KPK untuk jadi narasumber tentang korupsi sumber daya alam. Bukan untuk diperiksa. ya. Saya satu-satunya ke kantor KPK karena itu. Kaget wartawan dikira saya dipanggil kasus apa. Enggak lah, mudah-mudahan enggak lah. Okay. Karena saya pernah dalam tanda kutip diancam ibu saya. Waktu saya harusan divonis 13 tahun, tahun 97. Ibu saya ngomong, ibu rela nengok kamu di penjara, berapapun kamu di penjara, ibu rela menjenguk kamu setiap minggu.
membawakan kamu sayur-sayuran kesukaanmu. Tapi jangan harap ibu akan mengunjungimu, bahkan mengakuimu sebagai anak pun tidak kalau kamu dipenjara karena korupsi. Bagi saya itu lebih mengerikan daripada KPK. Ancaman Ancaman ibu saya itu dunia, dunia akhirat soalnya. lebih mengerikan dari ancaman KPK gitu loh. Nah, Kira-kira gitu. kalau dari apa ya rangkaian kisah ya menarik banget ini. Saya apa ya, Mas Budiman ini kalau dikupas ya nggak bisa habis sebenarnya. Tapi sosok Mas Budiman ini romantis nggak sama pasangan gitu? Nah, ini Kalau dilihat ya kayaknya bukan tipe-tipe perempuan-perempuan pada umumnya yang diinginkan gitu. Waduh, Oke, gimana? Oh, Minum dulu. Saya ini naksir cewek sih SD. Iya. Naksir cewek sih SD. Iya. Perempuan pertama yang saya taksir Megawati. Kelas 3 SD saya naksir Megawati, Bung. Karena saya pikir dulu Megawati satu umuran dengan saya. Tahu nggak sebagian kelas 3 SD? Sebagian karena apa naksir beliau? Karena anak Bung Karno. Oh, itu yang membuat ini Salah ya? satu anak Soekarno. Katanya cewek satu umuran dengan gua nih, gua Iya. taksir gitu. Karena karena anak Bung Karno. Masih Mungkin ada orang Gus Durian naksir Yeni karena anak Gus Dur, ada juga kan? Iya. Ada kan saking fanatiknya Iya, Gus Dur, benar-benar, aku iya, naksir iya. Yeni karena Gus Dur, ada. Saya kelas 3 SD itu sudah cintai Bung Karno. Kelas 3 SD gitu. Oke, tentang cewek. Sampai umur 26 tahun saya nggak pernah pacaran. sampai 26 tahun. Saya punya jomblo. Saya jomblo. Saya baru punya pacar pertama itu justru setelah di penjara. Oh. Pada pembesuk saya. Saya pacaran pertama kali di penjara. Kenapa saya punya pacar? Karena saya berani nembak. Sebelumnya kalau saya naksir cewek saya nggak berani nembak. Mendam gitu ya. Pendam aja. Mendam aja. Pendam aja. Karena pertama gini. Padahal kan Ini banyak bunga-bunga revolusi. Kata aktivis dulu itu ini bunga-bunga revolusi. banyak mungkin ya, tetapi saya khawatir dia tahan nggak ya dengan gaya hidup saya. Kayak gitu, yang kemudian nggak jelas juga masa depannya, dia berubah. Merasa insecure lah ya. Ya saya tidak dalam mau, hal itu. Gitu. saya nggak mau dia ikut kerepotan. Kadang-kadang saya begitu. Pikiran kedua adalah saya anak sulung. Adik-adik saya belum punya pacar, belum menikah. Kalau saya pacaran duluan, rasanya menyakiti mereka. Ada gitulah, ada perasaan-perasaan gitu ya. Kedua, satu tadi kasihan kalau mereka harus hidup sengsara. Nah, akhirnya saya berani nembak punya pacar justru setelah saya divonis 13 tahun. Artinya gini, oke gue nembak, kalaupun dia nolak, toh gue divonis 13 tahun. Nggak ada yang lebih sakit daripada divonis 13 tahun. Sakit hati gue ditolak, sakit hatinya gue ditolak. Masih lebih menyakitkan. Lebih baik 13 tahun. Artinya ya kalau laut tuh udah tambahin garam gak ada gunanya, gak ada pengaruhnya juga. Ya sudah kayak gini sakitnya vonis 13 tahun, ditolak pun ya gak akan nambah apa-apa lah. Tapi akhirnya diterima, Mas. Justru diterima. Dan lucunya adalah dia mutusin pacarnya untuk jadi pacar saya. agak bajingan. Tahu dia udah punya pacar, saya minta dia putus, udah lu tanggalan pacarmu, kamu jadi pacarku. Kamu gak jadi pacarku, tapi aku udah divonis 13 tahun. Nyatanya mau, ya sudah. Artinya oke. Sehari setelah saya divonis 13 tahun saya punya pacar. Jadi kompensasinya ada. tapi Mas Budiman romantis ya orangnya. Ini menarik. Kata orang sih saya romantis. Kata orang saya romantis, tapi saya ini SMP sering jadi konsultan surat cinta untuk teman-teman saya. Serius. Kalau teman saya naksir, konsultan surat cinta, saya buatkan surat cintanya. Oke. Saya buat atau dibuat, saya edit. Saya proofreading. Saya tuangkan kata-kata romantis itu. Tapi kalau saya bikin untuk saya sendiri. Gak berani. Gak berani saya. Saya ngojek-ojekin dia aja gitu kan. Kalau untuk saya gak berani. Saya gak berani. Sehingga ketika saya waktu ditangkap malam pertama tahun 96, setelah dikejar-kejar 2 mingguan, saya nulis puisi, tapi saya hilang puisinya. Di dalam bungkus obat sakit mah saya tulis. Catatannya kira-kira, saya lupa bahasa, tapi kira-kira tidak ada kata sesal untuk sebuah rasa sakit dan bahkan ancaman kematian demi sesuatu yang kamu impi-impikan.
sejak dulu yang membuatmu merasa berarti dalam hidup. Hmm. Jadi kenapa harus menyesali sesuatu momen yang bakal mengancam dengan kematian? Jika memang momen itu kamu cari, bukan saya mencari mati, tapi ini momen benturan sejarah yang saya tunggu. Iya. Saya tunggu ini, Dan saya tunggu gitu loh. udah memprediksi sejak Saya dulu. saya SMP sudah ngomong ke ibu saya. Waktu ibu saya kan suka nyukur saya. Bu, jangan kaget ya kalau suatu saat saya di penjara. Ibu jangan kaget ya. Kalau suatu saat di penjara, karena pasti saya akan di penjara. Cepat atau lambat saya akan lawan ini. Saya akan melakukan perubahan. Sama ibu saya jorokin kepala saya, kamu omongan tuh doa aja macam-macam gitu sama ibu saya. Kamu enak aja gitu. Kamu nggak mikirin apa kan? Kamu nggak mikirin apa orang tuamu gitu-gituan. Tapi saya memang dalam tanda kutip sejak SMP sudah pamit. Satu saat cepat atau lambat saya tabrakan. Saya ingin seperti Bung Karno, melawan penjajah, masuk penjara, keluar masuk penjara. Pengen seperti, maksudnya punya. Saya harga itu harus saya bayar. Kalau harus saya bayar. Ya. Gitu. Oke. Duh, Gitu. kasih banyak Mas. Maaf, bro. Tapi pertanyaan terakhir. Nah, sorry, jadi tindakan saya sekarang pun sudah saya kalkulasikan. Oke. Bukan spontanitas, sudah saya kalkulasikan. Ini adalah hasil diskusi saya 3 tahun dengan teman-teman saya. Oke. Bahwa satu saat you harus bicara sama Pak Prabowo. Jangan sampai kasus penculikan teman-teman saya itu dijadikan cuma komoditi 5 tahunan tapi nggak juga diselesaikan. Oh. Gitu kira-kira. Oke. Itu udah banyak teman-teman bisa nyari itu klarifikasi dan pernyataan Mas Budi itu di mana banyak. Dan jangan gitu. pernah menilai tindakan saya karena disuruh. Nggak ada. Disuruh atau dibayar. Tidak ada. Karena ketika keputusan itu disuruh atau karena dibayar, pasti saya akan menyesal melakukannya. Tapi karena itu adalah keputusan nalar, nurani, hasil diskusi. Apapun hasilnya saya tidak menyesal. Oke. Mungkin bisa kalah, tapi pasti tidak salah. Oke. Dan tidak akan menyesal gitu. Oh tidak, no menyesal. regret. Terakhir Mas. Ya. Boleh dijawab boleh enggak nih? Siap. Kalau memang sepertinya Prabowo ditakdirkan untuk menjadi presiden, lalu kemudian Mas Budi dipilihkan mau jadi menteri apa? Mau menteri apa ya? Saya concern dengan 2 hal. Masyarakat desa dan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Masyarakat desa, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Saya concern 3 hal itu. Kenapa desa? Saya lahir dari desa. Ya. Rakyat kecil, itu emosional saya. Kenapa pendidikan? Karena saya adalah korban pendidikan Indonesia. Saya tahu betul sengsaranya duduk di kelas untuk ilmu pengetahuan yang sudah tidak relevan. Ya. Menyesal. Jadi saya concern dengan pendidikan. Ilmu pengetahuan, saya adalah orang yang dulu kalau keluar negeri, saya pertama kali keluar negeri tahun 93 ke Australia. Saya selalu berpikir, kenapa bangsa ini maju? Selain sumber daya alamnya kuat, mereka mengembangkan pendidikan, ilmu pengetahuan. Saya percaya masa depan adalah di ilmu pengetahuan. Oke. Berarti di 2 hal itu ya? Ya itulah. Itu main concern saya, rakyat desa, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Begitu. Makasih banyak Mas Bud. Udah Terima kasih mencurahkan gagasan-gagasan. Terima kasih. Dan inspirasinya di podcast kita ini. Ansor. Banyak anak muda soalnya. Banyak kan? anak muda. Banyak Ini anak penting. muda. Ini Pasti, penting. dan Ansor banyak orang desa kan? Banyak. Saya juga orang desa. Banyak. Biar teman-teman merasa percaya diri dan bisa Jangan menyerap. Jangan minder. Iya, makanya Jangan itu. Ini penting. Jangan Makanya biar teman-teman bisa menyerap dan terinspirasi gitu apa yang tadi dikisahkan oleh Mas Budiman. Sukses terus Mas Budi. Makasih Daeng Mabrur. Ya, Sukses ya. sip. Untuk Ansor. Sip, thank Tetap you. jaga NKRI. Oh, penting. Kalian ini, kami berhutang banyak pada kalian. Makasih, Terus terang, Mas. demi Makasih, Allah. makasih. Demi Allah. Saya mau katakan demi Allah. Saya mau katakan pada teman-teman Ansor, Banser. Saya memang bukan orang Ansor ya. Ya. Tapi keluarga saya juga banyak NU, Muhammadiyah. Saya mau bilang sama teman-teman Ansor dan Banser. Anda adalah kekuatan sipil terbesar yang menjaga NKRI. Jaga Indonesia. Jaga Pancasila. Dan saya pikir sebagai orang pengagum Gus Dur, saya mau bilang juga bahwa saya juga berhutang pada Gus Dur. Pada Soekarno, pada Gus Dur. Pemikiran dua tokoh itu. Saya punya hutang besar. Saya kira itu. Ya.
Oke, Ya. makasih Mas Ya. Budi. Makasih teman-teman sekalian yang udah nonton di channel Gerakan Pemuda Ansor. Kita akan ketemu lagi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.